Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romo Jafin Purba dari kelompok keempat dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi. Pertama-tama itu dari nomor pertama yaitu jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Nah, untuk traktus uh, respiratorius superior itu terbagi atas tiga. Pertama dari nasus, kemudian ada laring dan juga faring. Nah, pertama itu dari nasus. Nah, ini kita bisa lihat anatomi nasus itu sendiri. Nah, nasus itu terbagi atas beberapa hal. Pertama itu ada nasus externus, dia itu ada osa. Osa itu tulang-tulangnya dan juga kartilago. Nasus externus itu pertama itu ada osanya itu ada os nasal, os maxilar dan juga os frontal. Kartilagonya itu ada beberapa juga. Di sini ada processor lateralis cartilago septinasi, cartilago alaris mayor, cartilaginous alaris minores dan cartilago septinasi. Nah, di sini memang kita tidak terlalu bisa melihat bagian cartilagonya sendiri karena ini sudah di bagian dalamnya itu sendiri. Nah, baru ada kapum nasi, di sini ada nares dan juga koana. Tapi kalau di sini seingat saya ada suatu sofalat. Ini ada koana. Ini dia ada Ini ada koana ya. Dia ada koana. Koana itu adalah apertura nasalis posterior dan nares. Nares di sini tidak terlihat ya. Dia itu apertura nasalis anterior. Nah, kemudian dari regio cavum nasinya itu ada vestibulum nasi, regio respiratoria dan juga regio uh, olfaktoria. Olfaktoria itu nanti akan berujung ke si uh, akan olfaktoria itu akan berujung jadi nervus olfaktorium. Ini dari sini sebenarnya tidak ada ya, cuman kita bisa lihat di sini opening of auditory atau tuba eustachi, dia itu yang menghubungkan dengan si telinga. Makanya pada saat kita menangis itu kadang kita menjadi flu. Baru nasopharyngeal, ini yang nanti kita juga bakal bagian yang mau kita jelaskan. Baru ada sphenoidal, hyposphenoidal sinus. Di sini sebenarnya tidak terlalu bisa terlihat ya. Baru untuk ada lagi di dinding dinding lateral dari si nasal ini, dia itu ter oh si congca nasalis. Congca nasalis itu terbagi atas empat kavum. Dia itu ada recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, supaya ini meatus nasi inferior, ini yang ini. Baru eh, na meatus nasi medial dan juga meatus nasi superior. Ini sebenarnya sudah ada terlihat di sini semuanya. Baru kemudian ada recessus sphenoethmoidale di muara sinus paralam nasalis dan ductus nasolacrimalis itu terdapat juga recessus sphenoethmoidale. Cuman di sini untuk recessusnya itu tidak terlalu bisa terlihat ya. Oh ya, di sini juga ada pharyngeal tonsil, adenoid if enlarged. Ini yang nanti bakal semakin lama semakin membesar dan justru dia itu uh, semakin lama semakin membesar tapi mengecil pada saat nanti di pubertas setelah pubertas baru ini tidak besar. Hmm, septum nasalis, septinasi, sebenarnya tidak ada lagi ya. Baru ada lagi sinus paranasales, tapi di sini memang kita tidak bisa melihat ya. Nah, sinus paranasales itu ada empat, yaitu ada sinus maxillaris, dia itu yang berhubungan sama apa maksila yang ada di sini, baru sinus frontalis, baru sinus ethmoidalis itu yang ada di sini, ethmoid yang sini, dia itu dia itu berjalan ke belakang dari si hidungnya ini, itu ethmoid. Baru terakhir itu adalah sinus sphenoidalis. Sphenoidalis itu yang ada di sini. Dia itu yang ada penonjolan yang ada di sekitar sini. Nah, baru untuk vaskularisasinya itu sendiri kita eh, itu ada arteri carotid externa, itu ada sphenopalatina, palatina mayor, labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Baru eh, ada cabangnya itu ada arteria ethmoidalis anterior dan superior. Kalau inervasinya itu
eh, sensorik penciuman itu ada olfaktorius, baru ada lagi sensorik umum, dia itu cabang nervus ophthalmicus, baru otonomi itu facialis dan juga maxillaris. Nah, di sini ada plexus Kieselbach, di mana dia itu dibentuk oleh si tadi yang cabang-cabang arteri facialis yang bagian karotis eksterna. Ya, karotis eksterna termasuk sama labialis superior, palatina mayor, sphenopalatina, ethmoidalis anterior, yang dia itu paling sering terjadi epitaksis atau mimisan. Oke, kita lanjut ke faring. Faring itu dia itu ada nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Nah, ini sebenarnya kita nggak bisa terlalu melihat ya, karena untuk oh faring di sini aja. Kita faring di sini ada faring faringobasilar. Oke, ini di sini ada juga terlihat ya, ada air nasofaring, nasofaringal ini nasofaringal opening atau nasofaringal opening, dia itu nasofaring itu VC1 sampai VC2. Baru ada juga di sini lagi ya. Di sini nggak bisa terlalu terlihat ya. Tapi hmm, mungkin kita bisa ke bawah. Nah, ini yang tadi ininya. Nah, baru selanjutnya selain nasofaring itu ada orofaring. Orofaring di sini nggak bisa kelihatan juga. Orofaring itu setinggi VC2 sampai VC3, yang terakhir itu laringofaring, dia itu VC3 sampai VC5. Nah, ini untuk bagiannya ini, untuk faring ini, dia itu uh, yang nasofaring itu dia itu fungsinya untuk respirasi, dia itu ada koana, ada opte atau ostium pharyngeum tubae eustasi, itu pintu masuk ke tuba auditiva atau tuba eustasi. Baru tonsilla pharynxea atau adenoid yang mengecil pada saat pubertas, torus tubarius, ini torus tubarius tadi ada torus tubarius. Nah, ini ini tuh nah dia ini torus tubarius itu dia gunanya untuk peninggian posterior di sebelah opte. Dia itu penanda juga kalau misalnya di superior opte dan juga posterior opte itu dia bakal ada torus tubariusnya itu. Lensus pharyngeus dia itu disebutnya juga sebagai tonsilla tubaria. Orofaring dia itu tidak ada yang penting, dia itu palingan ada isthmus pausium, itu eh, memisahkan antara apa orofaring dan juga cavum oris. Baru ada arcus palatoglossus, desakan musculus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, desakan musculus palatopharyngeus. Baru valikula epiglottika, tertampungnya benda tumpul. Nah, itu nanti bakal ada lagi yang menampung benda tajam, misalnya kayak duri dan lain sebagainya, itu agar kita tidak keselak dan masuk ke selang pernapasan kita. Baru ada juga laringofaring terakhir, dia itu adalah skeletopisnya itu yang VC3 sampai VC5 tadi, dia itu terdiri atas fossa piriformis, dia itu di kanan dan kiri laringofaring untuk menampung benda tajam. Nah, dia itu sedangkan benda tumpul yang tadi di valikula epiglottika di orofaring. Baru aditus laringis, dia itu pintu masuk ke si laring. Nah, yang terakhir itu untuk interfasnya itu ada sensorik, itu sensorik dan motoriknya itu sama, itu plexus pharyngeus, tapi dia itu dari nervus yang berbeda. Untuk sensoriknya itu glossopharyngeus, dan juga kalau misalnya motoriknya itu nervus vagus. Nah, baru yang terakhir itu laring. Nah, laring itu eh ini agak ngelek ya. Oke. Nah, laring. Nah, laring ini kita bakal ngeliat ini. Ini sebenarnya adalah laring itu sendiri. Nih. Nah, ini adalah laring. Nah, di mana laring ini adalah saluran pernapasan, organ fonasi yang bentang dari lingua ini ke trakea kita. Trakea itu nanti eh, yang nanti mau bercabang ke si bronkus-bronkusnya itu. Nah, dia itu setinggi apa? Dia itu setinggi VC3 sampai VC6. Nah, baru untuk eh dia itu terdapat skeleton laringis, atau dia itu yang menyusun laring itu terdiri atas apa penyusun 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 kerasnya itu ada apa aja. Itu pertama lah ada cartilago thyroidea yang dia itu paling besar bentuk prominensi laringnya atau Adam's apple. Baru ada cartilago cricoidea melingkar, cartilago epiglottis bentuknya seperti daun yang dia itu
Epiglottis itu nanti yang menutup pada saat makan dan terbuka pada saat kita misalnya menutup mulut. Itu nanti kita bakal epiglottisnya itu bakal buka. Nah, nah, baru ada cartilago arytenoidea bentuknya piramid, cartilago corniculata di ujung apex corner cartilago arytenoidea, baru ada cuneiform, nggak ada perlekatan dengan cartilago lain, dan trisea itu ya nggak ada definisinya. Baru ada cavitas laringis. Cavitas laringis sebenarnya di sini nggak ada yang terlalu penting ya, cuman dia itu ini kita nggak ada yang dilihat dari bawah, jadi kita nggak bisa apapun. Nah ini bentar. Itu kan ada ini ada krikoid. Nah, ini krikoid, ini ada krikotiroid ligamen. Baru dia itu ada, nah ini ada tulang hyoid. Ini sebenarnya nggak masuk, cuman dia itu apa yang apa ya? Dia itu cukup penting. Dia itu tulang, tapi dia tuh yang cukup nggak kelihatan gitu. Dia itu biasanya ada di bagian depan-depan si apa depan-depan si laringnya ini. Baru ada apa lagi ya? Cricothyroid muscle ini, baru ada thyroid gland. Nah, ini thyroid gland ini depannya itu apa? Yang tadi si cartilago thyroidea. Baru ada trachea, trapezius muscle, musculus scaleni, thyroid cartilago. Di sini sebenarnya nggak terlalu hyoglossus. Ini sebenarnya aku lupa ada di mana. Cuman ada itu. Untuk ini. Hmm, Jaringan lunak laring. Oke. Nah, baru yang penting di sini tuh ada beberapa muskulnya di laring yang cukup penting. Itu ada eh, yang paling sering itu adalah fungsinya yang menegangkan eh yang menegangkan ligamentum focale. Dia itu ada cricoarytenoideus di sini. Cricoarytenoideus itu memang nggak terlalu terlihat ya, nggak ada bahkan. Cricoarytenoideus. Omohyoid, sternohyoid, tirohyoid, hyoid, nggak ada. Baru ada juga yang kalau misalnya mengendurkan ligamen vokalis itu dia itu ada musculus vocalis dan juga tiroarytenoideus. Baru kalau misalnya muscularis itu ada yang ekstrinsik menggerakkan laring. Baru kalau misalnya yang intrinsik itu menghasilkan suara atau kita sebutnya sebagai fonasi. Nah, kalau ini sebenarnya nggak ada ya di PPT-nya. Cuman kalau untuk fonasi ini, dia itu otot arytenoid, dia itu akan mengaduksi kartilago arytenoid bersamaan dengan krikoarytenoid lateral aduksi sedang. Udara dipaksa di antar ligamen vokal aduksi menghasilkan nada, kontraksi kuat dari otot menutup prima glotidis atau manuver falsafa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin mungkin ada beberapa klinisnya kayak deviasi septum nasi, dia itu justru penyimpangan septum nasinya itu akibat cedera lahir. Dia itu justru malah bersentuhan antara sininya ini keduanya itu bakal bersentuhan dan itu akan menutup jalur nafasnya itu, jadi mengganggu. Itu bisa dilakukan pembedahan. Baru ada krikotirotomi, dia itu pembedahan di bagian kriko krikoidnya ini agar mungkin pada saat ada terjadi peradangan ataupun ada massa yang tertinggal di sana. Baru tonsilitis. Tonsilitis itu misalnya disebut sebagai apa amandel biasanya. Baru ada faringitis dan juga laringitis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.